Kalau kita di sini BUMD ada PDAM misalkan, itu penyelenggara negara. Kita GNPK boleh membuat surat klarifikasi karena itu penyelenggara negara. Tapi GNPK tidak bisa membuat surat klarifikasi kepada kepala dinas karena dia bukan penyelenggara negara. Kita bikin klarifikasinya kepada bupatinya. Kita berhadapan dengan penyelenggara negara. Pak, apa sih peran kita GNPK, peran kita masyarakat dalam penyelenggara negara, Pak? Diatur dalam pasal 8 Undang-Undang 28 tadi. Kita memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut dalam aktif dalam penyelenggara negara. Jadi kita ada hak dan tanggung jawab kita untuk ikut terlibat dalam penyelenggara negara. Contoh konkretnya apa? Hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan pelayanan, hak untuk dapat perlakuan adil, hak untuk memberikan saran pendapat. Jadi sudah diatur dalam penyelenggara negara. Kalau dalam pemberantasan korupsi diatur dalam pasal 41. Kita hak memiliki hak melapor. Kalau 30 hari tidak dilayani, kita bisa ngasih somasi, kita bisa gugat ke pengadilan. Nanti saya terangkan dengan detail untuk pemberantasan korupsi. Sekarang kita masih membahas pada penyelenggara negara dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Ya, tadi KKN dibilang korupsi, kolusi, nepotisme. Itu kepanjangan atau singkatannya. Sekarang pertanyaan saya, korupsi itu apa sih? Ayo, siapa yang bisa bantu saya? 3 lagi dari sini, 3 dari sini. Ya, kita lebih bagus diskusi gitu ya, lebih tepat. Korupsi menurut hemat saya, nama kan sudah tadi ya. Dulu mas. Nama saya Hasan, perwakilan Jawa Timur. Tindakan atau perbuatan yang merugikan pihak lain, baik itu badan swasta atau juga negara. Terima kasih. Ada lagi silakan. Ini advokat kita coba. Terima kasih. Masalah korupsi. Jadi menurut saya Pak, korupsi itu adalah penyelewengan uang ataupun mengambil suatu dana yang demi untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Itu aja, itu diselewengkan. Terima kasih. Oke, dari sini satu lagi, baru pindah ke sini satu. Silakan. Yang belakang. Nggak apa-apa, salah juga. Ayo, silakan. Korupsi itu adalah suatu oknum, tindakan yang menyelewengkan uang negara yang merugikan orang lain dan negarawan. Oke, ada 3 ya. Dari sebelah sini 3 lagi. Silakan. Saya Alonis Kayu. Korupsi adalah tindakan oknum atau kelompok yang menguntungkan diri pribadi dalam hal uang negara. Sekarang yang perempuannya. Silakan. Terima kasih Pak. Nama saya Noktariani dari Palembang. Menurut Undang-Undang, korupsi adalah tindakan pidana yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara dan ekonomi negara. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Silakan. Tapi janji nih, tambah ngaco atau enggak? Sehat Pak. Sehat Pak. Tadi sakit Pak. Halo Pak, namanya juga baru ikut-ikut tingkat dasar Pak.
Salah wajar. Korupsi itu saya sudah mengamati dari pembicaraan Ibu Tuti kemarin. Ibu Tati ya. Mana Bu Tati? Ibu Tati. Saya mengambil ilmu beliau bahwa korupsi itu adalah suatu perilaku yang membentuk karakter seseorang untuk berpikiran jahat. Korupsi bisa dalam bentuk apa saja, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk jabatan. Itu adalah perbuatan orang yang sedikit menyimpang pikirannya. Ini saya baca dari Ibu Tati. Terima kasih, Pak. Berarti sudah 6 orang ya. Korupsi mulai sekarang, setelah ikut diklat ini, setelah saya memberikan materi, saya berharap memberikan pengertian atau definisi korupsi sesuai dengan undang-undang agar tidak fitnah. Tadi penyelenggara negara kita bicara sesuai dengan undang-undang. Korupsi pun kita bicara sesuai dengan undang-undang. Kita lihat Undang-Undang 31 tahun 99. Ya, Undang-Undang 31 tahun 99 itu pasal 2. Ya, diterangkan tentang definisi korupsi. Korupsi itu ialah setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dipidana minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup, denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Itu definisi korupsi yang diberikan oleh Undang-Undang 31 tahun 99. Kalau ada yang buka Google, silahkan dibuka. Kalau saya salah, saya push up. Dan itu tidak dihafal, dan kita tidak perlu menghafal itu. Yang kita perlukan adalah memahami unsur-unsurnya. Setiap orang, siapakah setiap orang itu? Pertanyaan seperti itu. Adalah orang sebagai subjek hukum. Nah, ini kuliah hukum nih. Orang sebagai subjek hukum, ya, atau korporasi. Pertanyaan berikutnya, korporasi itu apa sih? Makhluk apa sih korporasi itu? Korporasi ada yang tahu apa itu? Siapa bisa jawab? Sebut nama. Korporasi apa sih? Bisa kita ngomong. Makhluk apa ya? Makhluk baik betul. Karena dia bisa berbadan hukum, tidak berbadan hukum. Tapi dia adalah sekumpulan orang atau harta kekayaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Biasanya dilakukan oleh tim sukses kepala daerah. Itu kelompoknya. Kalau udah kepala daerah naik, misalkan kepala daerahnya Rudi, jadi kepala daerah, kebetulan tim suksesnya itu siapa namanya? Haryadi misalkan ya, tim suksesnya dia sekolahnya SAG, Sarjana Alam Gaib, Sarjana Agama Islam, gitu kan. Tapi karena tim sukses ditaruhlah jadi kepala dinas PU. Ya, tapi karena PU tempat duit, tim sukses ini supaya jadi logistiknya jalan terus. Melanggar hukum nggak dia? Kepala daerah Rudi? Enggak. Cuma melanggar kepatutan dan etika, serta juga melanggar profesionalisme. Kalau sebuah kerjaan ditangani oleh bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Saya nggak bisa bayangin kalau kepala dinas PU itu SAG. Pada saat bangun jembatan, apa yang dikerjain? Bukan dia hitung-hitungan besi, ya, besi ulir atau semen dan lain sebagainya. Yang dilakukan pertama apa? Panggil anak yatim piatu.
ya dia gelar tikar di situ keselamatan, emang penting itu betul, tapi ada juga yang lebih penting. Dia bilang kalau mengenai besi bodo amat ya, yang penting kita doa. Kami Borobudur aja nggak pakai besi bisa diri. Wah susah kan kalau gitu. Itu bukan ahlinya. Ya beliau ditaruh aja pada bidangnya, misalkan bagian sosial. Urusan sosial tahu dari sejadah sampai haram jadah. Oh iya, dari mulai tidak ada yang baik-baik keagamaan sampai haram jadah. Urusan razia kaki lima, urusan razia apa PSK, ya bukan sate kilo bukan. Nah itu ininya. Jadi harus orang ahlinya. Kalau bukan ahlinya, tundukkan Tuhan. Jadi setiap orang korporasi dan setiap orang siapa saja. Dalam undang-undang ini setiap orang termasuk di dalamnya pegawai negeri. Pertanyaan saya, pegawai negeri siapa sih? Nah kita mulai agak-agak susah nih. Mulai berpikir, Pak pegawai negeri siapa sih? Yang didefinisi pegawai negeri menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Yang pertama adalah pegawai yang sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian. Ya tentunya Undang-Undang Kepegawaian ya kita lihat deh Polri. Terus pegawai yang menurut Undang-Undang Pidana. Pegawai yang menerima gaji dari negara. Dari negara dalam hal ini pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, dia dimasukkan pegawai negeri. Atau pegawai yang menerima upah dari korporasi yang mana korporasi tadi terima bantuan dari pemerintah. Misalkan ada LSM dapat bantuan dari kepala daerah atau dari Kesbang, Kesbang yang ngasih bantuan gitu ya, dari Kesbang. Terus pengurusnya ini uang tadi 30